Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat pagi, Bu Siti. Selamat pagi, belum selesai nih melayu-melayu, gusuen. Ya, sebentar aja, 1 jam. Ini tamunya menunggu sayang ya. Nggih, oke. Nggih. Monggo Bu Mila bisa dimulai. Ya, selamat pagi para peserta. Selamat pagi. Ya, tentunya sebelum kita mulai acaranya untuk menonaktifkan audio bagi para peserta dan dimohon untuk mengaktifkan videonya. Saya mulai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Ya, selamat datang dalam acara seminar diseminasi budaya, implementasi budaya positif sekolah yang diselenggarakan oleh Terlempar sepertinya ya, Bu Mila. Monggo yang lainnya yang belum on cam bisa on cam dulu teman-teman. Tidak apa-apa, tadi percobaan dulu. Ya. Ada Bu Afif, Bu Hil, Bu Zulfa, Bu Ais, Melati silakan on cam ya. ya Punten, maaf terpental. Nah, Ya, kami ucapkan selamat Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada yang terhormat, kepada Ibu Penilik kami, Kecamatan Rembang, Ibu Siti Rahmawati, SPD MPD. ya.
Yang terhormat narasumber kita pagi ini yaitu Ibu Khairunisa SPD, dan yang terhormat kepada semua peserta acara seminar ini. Sebelum kita mulai, marilah kita membacakan doa. Kita baca doa agar acara seminar ini dapat berjalan dengan baik. Baiklah, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon semuanya untuk menyalakan audio dan menyanyi bersama. Yang kucinta Indonesia Raya hiduplah Ya, terima kasih. Oke, sebelumnya tadi saya lupa untuk mengenalkan perkenalan. Jadi pada kesempatan kali ini saya Mila akan memandu acara seminar webinar ini. Semoga semuanya dapat antusias dalam mengikuti acara ini ya. Baiklah, sebelum kita mulai, untuk sambutan yang pertama yaitu kepada Ibu Siti Rohmawati SPD MPD. Beliau adalah penilik Kecamatan Rembang. Ya, kepada Ibu Siti Rohmawati kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati pemateri yaitu Ibu Khairunisa yang pada pagi hari ini menghubungi saya mendadak sekali sayang. Di rumah juga ada tamu, mohon maaf ya. Nanti saya nggak bisa mengikuti sampai akhir. Yang saya hormati semua insan pendidikan yang pada pagi hari ini bisa hadir. Dan alhamdulillahirabbil alamin kita diberi kesehatan oleh Allah di pagi yang cerah ini. Mengawali webinar pada hari ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salim alaih. Peserta webinar yang saya hormati, budaya positif adalah memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan kita di sekolah, ya, yang membentuk lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satunya yaitu pendekatan yang semakin diperhatikan dalam mendidik adalah penerapan budaya positif. Di antaranya adalah nilai-nilai keyakinan, keagamaan, kebiasaan baik yang dijalankan oleh seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, maupun tenaga kependidikan. Budaya positif di lingkungan sekolah berorientasi pada pengembangan karakter siswa agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan sikap kreatif. Nanti semuanya akan disampaikan oleh Ibu Nisa, yang pada pagi hari ini mengambil judul diseminasi implementasi budaya positif sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif anak di sekolah, dibutuhkan komitmen semua warga sekolah. Jadi gurunya, kepala sekolah juga memberi contoh yang baik untuk anak-anak. Nah, kita sebagai teladan bagi anak-anak didik kita dalam berperilaku positif, yang nantinya materi ini akan dikupas tuntas oleh Ibu Nisa, ya. Nanti jenengan apabila tidak, misalnya ada sesuatu yang ingin dijelaskan, yang ingin lebih jelas lagi, bisa ditanyakan, ya. Jadi dalam webinar ini mohon untuk dimanfaatkan waktunya sebaik-baiknya, ya. Saya kira cukup sekian sambutannya dari saya. Mohon maaf sekali, ya, karena seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa kebetulan kemarin dan hari ini adalah saya ada sesuatu yang tidak bisa saya tinggalkan. Saya kira cukup sekian sambutan dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka webinar dengan tema diseminasi implementasi budaya positif sekolah saya buka dan bisa dimulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti Rahmawati atas sambutan. Jadi benar yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Rahmawati tadi, bahwa budaya positif sekolah itu dapat berorientasi dalam pengimbasan peningkatan karakter di sekolah. Nah, untuk materi yang lebih dalam lagi, nanti kita akan kupas bersama narasumber yang kedua, yaitu Ibu Hairunisa, SPD, yaitu beliau adalah fasilitator guru penggerak, beliau juga CGP Rekognisi 10. Selain itu, beliau itu juga Ketua Himpaudi Kecamatan Rembang. Beliau juga adalah kepala sekolah dari PAUD Terpadu Sirojudin 2. Ya, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita sambut Ibu Hairunisa. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Mila. Mohon izin untuk memulai. Terima kasih Bunda Siti. Ya, mohon maaf saya izin live ya sayang ya. Oke, monggo Bunda. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, saya mohon izin memulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih waktunya teman-teman yang sudah membersamai kita bersama pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila waktunya memang sedikit mendadak dangdut begitu ya, karena memang ini salah satu bentuk dari aksi nyata saya selaku CGP Angkatan 10 atau rekognisi ya, yang mana tugas kali ini untuk penyampaian diseminasinya terkait budaya positif. Ada yang sudah tahu budaya positif itu seperti apa, teman-teman? Budaya positif itu apa ya kira-kira? Oke, ini nggak perlu perkenalan, Ge. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Mila, luar biasa. Terima kasih, Bu Mila. Oke, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman positif, budaya positif. Konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik teman-teman, sebelum masuk pada slide selanjutnya, teman-teman semuanya, apa yang dimaksud budaya positif? Ada yang bisa raise hand untuk memberikan sarannya atau konsepnya seperti apa menurut teman-teman? Atau bisa di chat. Oke. Ada yang mau menyampaikan langsung? Bisa raise hand ya, gitu langsung aja ya Bu Mila ya. Oke, silakan dipersilakan kepada partisipan untuk menyalakan audio. Bagaimana yang dimaksud dengan budaya positif itu? Monggo dipersilahkan. Sepertinya masih bingung ini. Budaya positif apa itu masih bingung Bu Mila. Kak. Oke, kita lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Nanti di akhir sesi saja kita simpulkan bersama. Ada banyak sekali konsep intinya. Ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ini kita yang akan bahas dalam beberapa menit ke depan, beberapa jam ke depan, kita akan membahas 8 sub materi. Baik, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini tentunya kita sebagai pendidik itu sudah biasa mendengar profil pelajar Pancasila. Nah, dengan adanya prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kita sudah mengetahui bersama teman-teman bahwasanya dalam setiap semester itu sebaiknya diadakan kegiatan untuk P5. Begitu ya. P5 ini sendiri ternyata dimensinya itu ada 6. Berkebinaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa. Dari profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, itu boleh salah satu kita pakai pada saat sekali untuk melakukan kegiatan bersama anak-anak proyek pelajar Pancasilanya, seperti itu. Boleh diambil hanya satu, misalkan di sini ada bergotong royong. Nah, kita ada pembelajaran yang berdiferensiasi untuk anak-anak. Tidak bisa anak-anak itu diajarkan hal yang klasikal, begitu ya, hal yang sama semuanya. Lek mewarnai kabeh bareng, gambare ku kudu gambar gajah, podo gajah kabeh itu sudah tidak pada masanya, begitu. Nah, sekarang masanya itu adalah tadi yang sudah ada di Mars Guru Penggerak, bahwa kita harus menghamba pada anak.
Kata-kata menghamba ini bukan mengartikan kita untuk menghamba pada mengalihkan dari Tuhan Yang Maha Esa loh teman-teman ya. Tapi kita menghamba pada anak-anak ini melihat kebutuhan daripada anak-anak itu sendiri. Berdiferensiasi, berdiferensiasi artinya itu tidak menjadikan satu hal yang sama. Anak-anak itu unik, punya kebutuhan dan minat sendiri-sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang mungkin sering terjadi kita, termasuk saya sih ya teman-teman ya, karena ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah ini ada gambar seorang guru yang memegang kunci untuk anak-anak. Apakah benar para pendidik ini adalah mengontrol semua muridnya? Atau hanya menjadi pendamping muridnya atau menjadi fasilitator untuk muridnya. Ilusi bahwa semua penguatan potensi efektif dan bermanfaat. Wah, ini sepertinya semua tanggung jawab, semua pekerjaan itu harus diselesaikan oleh anak-anak sesuai arahan guru. Apakah benar seperti itu, teman-teman? Ini enggak ada suaranya semua ya. Jadi bingung ini Bu Mila mau ngomong apa, nggak bisa interaksi ini metode ceramah ya. Oke, baiklah. Nah, ini selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus, ada stimulusnya, ada teorinya. Yang mana stimulus responnya kita realitanya kebutuhan kita. Pada realita kebutuhan kita itu setiap orang itu berbeda. Kalau stimulusnya kita itu sama, disamakan klasikal begitu ya, ternyata teori kontrolnya itu adalah setiap anak-anak itu berbeda-beda gitu. Sama dengan halnya orang lain yang bisa mengontrol gitu lah. Orang lain bisa ngontrol saya misalkan. Tetapi pada teori kontrolnya hanya saya yang bisa mengatur diri saya sendiri. Begitu. Sudah mulai masuk ya teman-teman ya. Jadi teori kontrol itu tidak dilihat orang lain bisa mengontrol orang lain mengontrol diri saya misalkan. Tapi upayakan teman-teman bisa mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, model-model berpikir yang seperti ini kita harus mulai membuka mindset baru, membuka bagaimana paradigma baru, begitu ya. Ada banyak miskonsepsi ternyata, yang mana anak itu adalah kertas putih yang kita bisa menulis, begitu ya. Anak itu adalah kertas putih yang bisa kita tulis oleh guru dan orang tua. Nah, apakah hal itu benar teman-teman? Benar nggak ya kira-kira? Kita bisa menulis kertas anak-anak. Gimana Bu Hil? Benar. Oke, benar. Oke, terima kasih Bu Hil. Pada dasarnya anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, pada saat kegiatan tersebut anak-anak itu unik, begitu ya. Artinya kita selaku pendidik itu tadi, teori kontrolnya tidak bisa mengontrol anak-anak. Artinya kita tidak bisa menulis di kertasnya. Begitu. Biarkan anak itu menulis pada kertasnya sendiri. Biarkan anak itu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan minatnya sendiri. Otomatis, kertas putih itu kita sebagai pendidik, salah satunya juga menentukan untuk menebali kertas. Jadi siapa yang menulis itu adalah anaknya sendiri sesuai dengan kodrat alamnya. Begitu ternyata Bu Hil. Jadi sebagai pendidik itu kita nggak bisa nulis kertasnya begitu ya. Kita hanya bisa mendampingi anak-anak untuk menebali apa yang sesuai dengan kodratnya begitu. Oke, selanjutnya disiplin positif ini sendiri. Disiplin positif itu berasal dari kata disklipna, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan. Ya, kata-kata memberdayakan ini digarisbawahi saat ini tanpa imbalan atau reward. Nah, nanti kita bahas apakah memberikan reward, memberikan hukuman, memberikan ancaman pada anak usia dini itu apakah efisien gitu ya. Oke. Nilai-nilai kebajikan. Kali ini nilai yang kita sepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Misalnya kita ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada 6 dimensi. Terus di sini juga ada 180 primary years program. Nah, banyak sekali ya, ada toleransi, rasa hormat, integritas. Itu sangat dibutuhkan. Apalagi untuk keterampilan hidup seperti life skill kita apa begitu, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, atau kita biasa untuk merendahkan orang lain. Itu salah satu dari life skill juga ternyata. Oke, baik teman-teman, dilanjutkan. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Kok di sini nggak ada ekonomi ya, Bu ya? Padahal kita semuanya butuh ekonomi di sini gitu ya. Iya, untuk bertahan hidup itu salah satunya pengembangan di ekonomi begitu. Jadi bertahan hidup itu teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara bertahan hidup di dunia yang seperti ini ya. Terus yang kedua, kita itu juga butuh kasih sayang loh ternyata. Ada yang nggak mau disayang nggak di sini? Pengen disayang semua ya? Pengen diberikan kasih sayang semuanya. Yang ketiga, nih ada kebebasan. Wah, ini kebebasan salah satu dari 5 kebutuhan manusia. Kita adalah manusia yang independen, jangan sampai kita tergantung sama orang lain, dikekang, itu sudah tidak masuk dalam dasar-dasar manusia. Ada kesenangan, otomatis kita itu pengennya hidup happy, nureken gitu ya. Yang penting kita happy gitu aja deh. Itu adalah kebutuhan kita sekaligus penguasaan yang ada di diri kita. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Apa aja sih motivasinya? Kita lihat teman-teman, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siapa di sini yang senang dihukum? Adakah yang senang dihukum? Tidak ada, Bu. Gak ada ya, iya sama deh, saya juga nggak mau dihukum. Ya dulu hukumannya itu ada hukuman, ternyata reward itu juga hukuman loh teman-teman. Reward itu adalah hukuman bagi seseorang yang mungkin di situ sudah nyaman dengan berbagai penghargaan, tinggi dengan penghargaannya, namun tidak bisa melihat di bawah yang mana prosesnya. Seperti itu. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi intrinsiknya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang baik. Oke, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk hukuman ini sendiri, tiba-tiba aja, tidak terencana, ada murid yang misalnya apa ya, kalau di anak usia dini kayaknya banyak-banyak disayang ini teman-teman, beda dengan anak-anak SMA ya yang mungkin telat terus dihukum gitu nggih. Tapi kalau kita lihat, saya lihat di Kecamatan Rembang nggak ada kok bu guru yang memarahi muridnya sampai bentak-bentak gitu, ada nggak teman-teman? Tidak ada. Meskipun telat, jawabannya iya sayang, silakan masuk. Gitu. Oke. Murid tidak tahu apa yang akan menjadi dan tidak dilibatkan, itu nanti juga bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman itu tidak hanya disuruh nanti apa itu angkat besi misalnya untuk anak PAUD, enggak, atau psikisnya yang paling signifikan ya teman-teman. Kadang kita itu sering mengutarakan kata-kata yang menurut kita itu etis, tapi menurut anak-anak itu sangat
pengaruh begitu ya, sangat pengaruh untuk kehidupan selanjutnya. Karena kita berada pada fase pondasi, yang mana fase pondasi ini memang benar-benar kita harus tata begitu. Selanjutnya, konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Wah, ini kalau kamu nggak ini nanti kamu harus gini ya. Nah, itu adalah bentuk dari konsekuensi. Kita sering nggak bicara seperti itu, teman-teman. Ayo dikerjakan, kok gak mari lo, gak mulai. Sering. Wadidaw. Oke, itu adalah sikap guru yang selalu memonitor muridnya. Itu ya, teman-teman. Memonitor muridnya, kawan kudu ngene lho, kudu ngene, kudu ngene, itu tidak bisa berkembang sesuai dengan kodrat alamnya. Berarti itu fix bu gurunya menulis di atas kertas anak. Oke, selanjutnya restitusi. Kali ini teman-teman bisa memahami nggak, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi, setelah ada hukuman, ada konsekuensi, tapi kita sekarang pakainya kata restitusi, begitu. Restitusi ini bagaimana caranya Bu Guru bisa untuk memperbaiki kesalahan tanpa ada hukuman, tanpa ada konsekuensi. Nah, mungkin ini menjadi opsi ya untuk guru PAUD, yang mana kita ini tidak hanya mengajar begitu ya, memperhatikan perkembangan serta pertumbuhan anak-anak. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, garis bawahi ya, mencari solusinya sendiri, bukan guru yang memonitor muridnya. Jadi, seorang guru itu sebaiknya yaitu sesuai dengan restitusi pembelajarannya, yang mana nantinya kita harus memberdayakan murid. Memberdayakan murid ini artinya teman-teman itu tidak harus memonitor, tidak kamu harus gini, enggak. Biarkan anak itu mencari solusinya sendiri begitu. Oke. Selanjutnya, wah ini seru sekali nih sepertinya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus yang pertama. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Menurut teman-teman nih, hormat pada bendera selama 1 jam, apakah termasuk dalam 5 posisi kontrol? Atau apakah itu guru sudah baik memberikan penghukuman hormat 1 jam pada bendera? Apakah sudah efisien teman-teman cara seperti itu? Tidak. Tidak efisien. Tidak efisien. Misalnya beberapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Apakah kata-kata ini juga efisien untuk digunakan kasus tersebut? Tidak efisien. Oke, kenapa kok tidak efisien, Bu Hil? Karena anak tidak Oke, di sini betul ya, Bu Hil ya. Anak-anak itu menjadi merasa bersalah gitu. Anak menjadi merasa bersalah. Wah, siswanya nggak pakai atribut, tapi aku kok mengecewakan bapak guruku atau mengecewakan ibu guruku kayak gitu ya. Anak itu selalu tertancap pada hatinya, begitu, merasa bersalah. Ya, kok aku mengecewakan guruku kayak gitu. Nah, selanjutnya, oke, ini salah satu juga sebagai contoh ya, teman-teman. Kasusnya sama ini, tapi ada kata-kata, ayo dong kita aturi aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini aja, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Apakah ini sudah sesuai teman-teman? Di sini selaku teman, apakah ini efisien untuk membantu kasus tersebut? Gimana Bu Uum?
Apakah sudah efisien? Oke, ini adalah selaku sebagai teman ya. Jadi kita itu mengupayakan anak-anak sebagai teman kita, begitu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Wah, ini pakai kata konsekuensi. Apakah ini juga bisa begitu ya posisi kontrolnya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi. Ini adalah salah satu contoh kata pemantau. Gitu ya. Lah, kata pemantau ini sebaiknya dihindari teman-teman gitu. Karena kita bukan jadi awas-awas atau memantau gitu ya. Kita hanya membersamai anak-anak sesuai dan untuk mencapai kebahagiaannya. Selanjutnya ini selaku manajer. Contoh pada kasus tersebut, tapi kita selaku manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah salah satunya untuk 5 posisi kontrol kita selaku manajer, gitu ya. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah posisi kontrol yang termasuk posisi kontrol yang mana, teman-teman? Jadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk apakah? Manajer. Manajer. Ada lagi? Oke ya, 5 posisi kontrol tadi. Ini yang saya jelaskan lagi ya teman-teman ya. 5 posisi kontrol itu ada 5. Oke, yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman atau pemantau dan manajer. Pada kata ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini salah satu dari 5 posisi kontrol apa? Pembuat merasa bersalah. Oke, ada yang manajer, membuat merasa bersalah. Ada lagi teman-teman yang lain? Boleh di chat juga ya teman-teman. Oke, ini salah. Kalau ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu apa? Teman. Teman, baik. Yang pertama tadi adalah pembuat merasa bersalah ya. Yang kedua sebagai teman. Nah, selanjutnya, kamu tidak benar-benar melakukannya. Ini sebagai 5 posisi kontrol yang mana? Pemantau. Oke, sudah mulai masuk ya Bu Hilya. Sudah mulai masuk nih ilmunya. Luar biasa. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Termasuk yang mana? Manajer. Oke, ayo dilihat lagi. Ada apa lagi yang pertama tadi? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum. Penghukum. Oke, penghukum. Seperti itu ya Bu Gil ya. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok keyakinan kelas, tapi bukan peraturan kelas? Oke, kita lanjutkan dulu. Keyakinan kelas itu membentuk keyakinan kelas yang pertama itu adalah bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah ditetapkan semua warga atau warga kelas yang dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Baik teman-teman, sebelum kegiatan dimulai, teman-teman itu sebaiknya membentuk keyakinan kelas, begitu ya. Kalau dulu namanya peraturan kelas begitu ya, tapi sekarang coba kita rubah paradigmanya menjadi keyakinan kelas yang mana ini teman-teman bisa membuat beberapa pernyataan-pernyataan bersama dengan anaknya atau perjanjian gitu ya, perjanjian bersama anak-anak yang itu menjadikan
semua anak itu dilibatkan. Artinya di situ yang menentukan keyakinan kelas adalah anak-anak, tak bukan bu gurunya, gitu ya. Nah, kalau buat keyakinan kelas pada anak PAUD itu ya wis jangan yang banyak-banyak biar anak-anak itu mudah memahaminya dan dilakukan gitu ya. Nah, selanjutnya kalau membuat keyakinan kelas juga harus menggunakan bahasa sesuai dengan anak-anak. Misalnya tertib, duduk, itu aja wis. Terus selanjutnya misalkan mendengarkan guru. 2 sudah. Yang ketiga, sayang teman. Gitu nggih. Jadi bahasanya tuh pakai yang simple dan mudah dimengerti, nggak usah banyak-banyak, yang penting anak itu bisa memahaminya karena kita masih di fase fondasi. Baik. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Misalnya, di sini teman-teman pernahkah menjumpai anaknya pada saat pembelajaran itu bertengkar dengan teman yang lainnya? Pernah. Oke, pernah. Bagaimana Bu Guru menyelesaikan kegiatan atau permasalahan tersebut? Disuruh minta maaf dan Mm-mm. ditanyakan apa yang bisa menjadi pertengkaran itu ditanyakan. Terus nanti disuruh minta maaf, bersalaman. Oke, luar biasa. Kita beri reaction yuk untuk Bu Hil yuk. Udah bisa reaction ya teman-teman ya. Yeay, Bu Uum, keluarkan suaramu Bu Uum. Oke, ada. Makasih ya Bu Hil, tepat sekali apa yang disampaikan. Oke, selanjutnya ini Bu Laili mau menyampaikan, silahkan. Apa reaksinya terkait dengan kasus yang bertengkar tadi? Belum bisa nyambung ya? Oke, baik. Terima kasih Bu Hil ya tadi bahwasanya menyelesaikan masalah anak yang bertengkar itu seperti itu cara Bu Hil. Baik, kita lihat dari posisi segitiga restitusi. Oke, kita harus mengenal bahasa-bahasa ya, bahasa-bahasa yang mulai kita pergunakan paradigma baru ini. Yang pertama pada segitiga restitusi ini adalah cara atau proses dialog kita untuk menyelesaikan atau menghasilkan anak-anak murid atau murid kita yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang mana satu itu bisa menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Tapi kalau kita seorang pendidik yang pada artinya kita itu mendidik di anak usia dini begitu ya, terus kita pakai cara mendidik dengan anak SMA itu sangat beda sekali teman-teman. Jangan disamakan. Karena menstabilkan identitas itu perlu sekali. Hal yang pertama, siapa sih yang kita yang nangani ini adalah seorang anak-anak begitu ya. Jadi harus tahu identitasnya terlebih dahulu. Background-nya anaknya seperti apa, cara penyelesaian masalahnya nanti akan terbaca seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Hil ya, bahwa tepat sekali sebagai seorang guru itu harus memvalidasi dulu tindakan yang salah. Apakah teman yang A atau yang B begitu. Jadi harus dilihat di diagnosa atau divalidasi dulu tindakan mana yang salah sih, seperti itu. Yang ketiga menanyakan keyakinannya. Kembali lagi, keyakinan anak-anak ini apakah sudah benar, apa salah, sesuai dengan keyakinan kelasnya, begitu ya. Selanjutnya teman-teman menstabilkan identitas. Yang dimaksud menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Begitu. Berbuat salah itu wajar. Ini adalah menstabilkan identitas. Salah satu contohnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Oke, kembali ya.
Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Nah, ini juga salah satu kata-kata menstabilkan, gitu teman-teman. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kata-kata itu yang awal, nggih. Kalau ada masalah tersebut, kata itu yang digunakan. Kamu berhak seperti itu dan lain-lainnya. Ini adalah salah satu contoh untuk menstabilkan diri anak-anak yang sedang ada permasalahan seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Oke, untuk memvalidasi ini, kata-katanya contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, gitu. Jadi, Bu Guru itu jangan langsung, kamu yang salah, kamu harus minta maaf sama ini, kamu yang salah, bukan gitu. Oke, jadi harus tahu memvalidasi kegiatan siapa yang salah. Kamu pasti tahu alasan melakukan seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari satu ke satunya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Begitu ya. Itu adalah salah satu membuat anak tidak down dulu, tidak langsung disalahkan, tidak down. Itu sangat penting untuk psikologi anak-anak ya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas. Oke. Berdasarkan prinsip teori kontrol yang sudah kita bahas tadi ya, teman-teman ya, 5 posisi kontrolnya, kita termotivasi secara intrinsik apa keyakinan kelas kita. Hal yang sudah kita buat, keyakinan kelas yang sudah kita buat, maka apa keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama dengan anak-anak, seperti itu. Selanjutnya nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa. Ini adalah keyakinan kelas yang akan kita lakukan bersama dengan anak-anak. Nah, akhir sesi teman-teman, kita di sini ada penutup dalam rangka penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Oke, standarnya apa dulu? Gitu. Sebagai pendidik itu profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini bagaimana perjalanannya dirinya sebagai among atau manajer, begitu ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah masuk di standar nasional pendidikan. Dari kata menuntun, teman-teman, kita sebagai pendidik, apalagi pendidik PAUD, sebaiknya kita bisa menuntun mereka, bukan menuntut mereka untuk bisa. Gitu ya, dipahami. Kita rubah mindset kita. Mungkin kalau kita selaku pendidik yang anak itu biasanya mau lulus, Bu, jadinya harus bisa calistung. Ada nggak permasalahan seperti itu? Harus bisa baca, tulis sebelum lulus, begitu ya? Nah, padahal anak itu masih belum, ya ada ya, padahal anak itu masih belum cukup kemampuannya untuk ke situ. Kalau kita memaksakan anak-anak itu bisa tidak sesuai dengan perkembangannya, itu maka kita sama halnya memperkosa anak itu dalam tanda kutip psikologinya. Gitu ya. Jadi memang sebagai Bu guru PAUD ini susah-susah gampang ya. Kalau kata orang gampangnya ya wis guru PAUD kan hanya tepuk-tepuk, Bu. Hanya nyanyi-nyanyi, Bu. Mulai nih jam 09.00 ta, enak toh, kan? Padahal kita kalau salah mendidik, kita kalau salah bagaimana cara menuntunnya, itu akan pengaruh pada karakter anak itu selamanya. Oke, selamanya itu lama, tak berujung. Gitu nggih, tak berujung. Kalau kita salah mendidik pada anak-anak, itu akan merusak bagaimana sikapnya, mentalnya, dan mental otaknya. Susahnya kenapa? Karena kita berada pada fase pondasi. Fase pondasi, kalau pondasinya gak kuat, ya sudah roboh semua yang di atasnya. Jadi sebenarnya yang harus diperhatikan ini memang benar-benar guru PAUD. Tapi kita berjalan fisabilillah.
Gitu ya, berjalan dengan keikhlasan. Ya, itu kita kembalikan kepada keyakinan diri kita semuanya. Begitu teman-teman, saya titip pesan kepada teman-teman semuanya, menjadi seorang pendidik itu memanglah pendidik PAUD nggih, memanglah membutuhkan kesabaran, ketelatenan, bagaimana menerapkan lima kontrol posisi diri, bagaimana menerapkan kebutuhan dasar manusia kita, begitu ya. Selanjutnya kita harus menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau kodrat alam, anak-anak itu sudah ada sebelum mereka lahir, sudah tercatatkan, begitu ya, garis-garis kehidupannya itu adalah kodrat alam. Tetapi kita bisa juga ikut membentuk anak-anak melalui kodrat zamannya, yaitu kita harus melihat bagaimana perkembangan zaman anak-anak. Kalau teman-teman misalkan dulu pas TK, Bu, aku biyen TK aku lo diamu ambek bu guruku lek telat. Nah, apakah itu akan diterapkan pada saat ini? Tidak. Apakah itu akan diperkejam lagi? Gitu ya teman-teman ya. Jadi diawali mulai hari ini paradigma baru yang sudah kita pelajari tadi, bagaimana menjadi posisi kontrol kita. Apakah kita nanti menjadi tipe guru yang penghukum? Apakah kita nanti menjadi tipe guru yang menjadi teman anak-anak, atau menjadi tipe guru yang mungkin menjadi manajer bagi anak-anak? Gitu ya. Anak-anak itu mempunyai hak untuk bahagia. Hak anak adalah bahagia. Bu guru pun juga pengen bahagia, haknya bahagia, tanpa dibanyain administratif ya teman-teman ya. Gak usah Bu, administrasi tidak membahagiakan saya, ya sudah berhenti di situ. Nanti kita sesuaikan apa kebutuhan kita sendiri, kita yang menentukan kebahagiaan kita sendiri. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya ucapkan kepada teman-teman semuanya, mungkin hanya sebentar ya waktu kita, hanya 1 jam. Tetapi saya harap budaya positif kali ini sudah mulai masuk begitu ya. Nanti pada saat pertemuan rutin coba saya ulas kembali. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat. Saya mohon dimaafkan. Ada yang ingin bertanya mungkin difasilitasi Bu Mila. Tetapi sebelum itu saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hairunisa, luar biasa sekali ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua ya teman-teman. Nah, oke, kepada para peserta bisa melayangkan pertanyaan kepada Bu Hairunisa, boleh melalui audio langsung atau melalui chat. Dipersilakan pada para peserta menanyakan mungkin terkait dengan materi kali ini, yaitu dimensiasi implementasi budaya positif di sekolah. Aku Mila, disementasi itu seperti kata seminar, jadi nggak perlu masuk di tema. Semangat! Monggo. Mungkin saya mau bertanya Bunda. Monggo. Nyatu dari lembaga apa Bu? Diperkenalkan dulu. Dari lembaga KB Queen Darul Ulum Tampung. Oke, kepada Bu Hilmiatus KB Queen dipersilahkan. Bagaimana cara mengatasi anak yang tidak boleh belajar calistung ya Bunda, tapi diharuskan ketika masuk SD, itu bagaimana? Kalau tidak bisa calistung itu yang disorot TK-nya gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Bisa untuk menjawab pertanyaannya terkait dengan calistung. Oke, calistung. Hal yang paling kita tujuan anak PAUD sama dengan calistung begitu ya.
Aduh, apa ya teman-temannya? Kalau dari kata calistung itu sendiri, sebenarnya tujuan pembelajaran di PAUD itu tidak hanya calistung. Yang pertama kita memperhatikan perkembangannya, begitu nggih, sampai pertumbuhannya. Calistung adalah sebuah proses yang mana nantinya anak itu bisa dengan sendirinya, dengan sendirinya, begitu. Nah, bagaimana caranya, Bu? Begitu. Waktu itu sempat saya sampaikan, usia PAUD itu berapa sampai berapa tahun? 2 sampai 8. 2 sampai 8. Oke, wah cerdas semua. 2 sampai 8, oke teman-teman, luar biasa, benar. Usia PAUD itu adalah 2 sampai 8 tahun. Oke. Anak-anak yang di SD kelas 1, usia 7, usia 8 di kelas 2, itu termasuk PAUD loh. Itu juga usia PAUD yang perlu kita bimbing, kita tuntun bagaimana sesuai dengan usia PAUD-nya. Mana ada kelas 1 yang nggak mau bermain, yang nggak mau sikapnya seperti anak TK, ya masih, karena dia masih PAUD, tidak perlu dimarahi kalau masih belum bisa. Maka dari itu, kalau bagaimana cara calistung itu memang kita susahnya merubah mindset seorang wali murid dan seorang pendidik di kelas dasar gitu ya, kelas dasar yang bawah, kelas bawah. Jadi kelas bawah itu yang dimaksudkan di SD adalah kelas PAUD sebenarnya. Kelas PAUD itu ada kelas 1 dan 2. Maka dari itu saat ini sangat digencarkan sekali oleh kementerian bahwasanya transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Itu sama halnya belajar calistung. Nah, tinggal Bu Guru yang di anak usia dini ini yang bagaimana melihat calistung itu sendiri. Misalnya, anak itu tidak harus kok bisa calistung pada usia 7 misalnya. Tetapi itu nanti akan ada tugas SD kelas bawah yang akan mempelajari tersebut. Kalau kita mempelajari calistung secara langsung tidak melalui bermain, itu yang nggak boleh, teman-teman. Tapi kalau kita mempelajari ke anak-anak, calistung harus melalui bermain. Apakah calistung diajarkan? Yo diajarkan di PAUD, harus, harus calistung harus tetap diajarkan, tetapi melalui bermain. Gimana Bu caranya? Ya sudah, kita menjadi seorang guru harus kreatif. Misalnya pakai kartu flash huruf, pakai tepung yang kita tulis gitu ya, atau pakai bacaan-bacaan buku cerita, itu menjadi salah satu stimulus. Nah, menjadi sorotan oleh sekolah lain ya, orang itu aja yang belum mengerti bagaimana konsep dasar PAUD-nya begitu. Nah, tugasnya seorang guru itu menyampaikan kepada wali murid bahwa anak itu harus sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya. Jadi seorang guru juga mengingatkan kepada wali murid bahwasanya anak itu jangan diperkosa psikologinya. Nah, ini masuk di dalam parenting, teman-teman. Kenapa parenting itu penting? Karena bagaimana nanti kita bisa bekerja sama menyamakan satu persepsi yang sama kepada wali murid bahwa kita sebagai guru itu tidak harus monoton ya di calistung, tapi kita menyeluruh di 6 aspek perkembangan anak semuanya terstimulasi dengan baik. Terkait dengan calistung itu sendiri, anak akan berkembang sesuai dengan usianya, yang mana tetap kita stimulasi, tetap kita lihat bagaimana perkembangannya, tapi jangan sampai ngejudge anak itu bisa dan tidak, gitu, karena anak sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin seperti itu Bu Hil, solusi dari saya. Dengan adakan parenting, kalau sampean disoroti guru SD ini, yuk sampean undang guru SD ini sampean ceramai seperti ini, oke? Ya, Oke, memang kita sulit teman-teman, sulitnya itu berbeda
lintas ya, lintas lembaga. Tapi PAUD itu Ya. sendiri sampai 8 tahun. Tapi kalau kita lintas lembaga sudah beda lagi Dijennya, Dijen PAUD sama Dijen dasar begitu. Tapi yang saya titipnya itu tetap memperhatikan psikologi anak-anak sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Dah. Gitu Bu Mila, terima kasih. Bu Hil, mau ada yang disampaikan lagi? Sudah Sudah cukup? puas Bunda. Sudah terpuaskan Bu Mila. Ya, terima kasih teman. Sudah nggak ada yang tanya lagi nih ya. Karena kita sudah di penghujung acara. Ya, nanti mau tanya-tanya silakan Jabri sendiri ke Bu Hairunisanya aja nggih. Apa nggih Bu Hairunisa? Oke, 26 jam. Baiklah, demikian rangkaian acara ini saya simpulkan bahwa insan pendidikan ini bisa menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru dengan menerapkan tadi budaya positif, yaitu penerapan disiplin positif. Jadi diharapkan nanti para guru-guru di sini bisa menerapkan disiplin positif kepada para peserta didiknya. Ya, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili pihak penyelenggara. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih untuk Bu Hairunisa atas ilmunya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin tutup dengan foto bersama Bu Mila untuk bukti sertifikat kita ya. Nanti saya akan keluarkan untuk 22 orang ini. Yuk kita on cam teman-teman, saya foto ya. Pose tercantik. 1, 2, dalam 3. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Bisa dilanjutkan Bu Mila, ditutup dulu. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Silakan boleh live. Terima kasih ilmunya Bu Ketua.